Bayangkan, sebuah malam dingin yang sunyi. Seorang wanita membuka pintu untuk seorang pria asing yang hampir membeku. Ia tidak tahu siapa dia. Ia hanya ingin menolong. Namun bertahun-tahun kemudian, pria itu kembali. Bukan sebagai orang yang tersesat, tapi sebagai seseorang yang menyimpan rahasia gelap. Rahasia yang membuatnya terjatuh dan hampir menghancurkan segalanya. Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa ia dulu datang bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk mengakhiri hidup wanita itu? Inilah kisah tentang satu keputusan kecil yang mengubah takdir selamanya. Malam itu dingin. Angin berhembus tajam menusuk kulit. Hujan turun tipis. Jalanan hampir kosong. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, hidup seorang wanita bernama Lestari. Ia tinggal sendiri. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Lestari dikenal baik. Ia jarang menolak orang yang butuh bantuan. Namun malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia sedang menutup jendela ketika melihat bayangan di luar pagar. Seseorang berdiri di sana. Diam. Tak bergerak. Lestari ragu. Apakah itu orang atau hanya ilusi? Ia mendekat perlahan. Hatinya berdebar. Siapa di sana? Suaranya pelan, tapi tegas. Tak ada jawaban. Hanya suara angin. Namun bayangan itu masih ada. Masih berdiri. Lestari mengambil senter. Cahaya diarahkan keluar. Seorang pria. Tubuhnya gemetar hebat. Bajunya basah kuyup. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Seperti kehilangan arah. Lestari terdiam. Ia bisa saja mengabaikannya. Tapi hati kecilnya menolak. Ia membuka pintu pagar. Langkahnya hati-hati. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanyanya. Pria itu menatapnya. Lama. Seolah mencoba mengingat sesuatu. Atau seseorang. "Saya, kedinginan," ucapnya lirih. Suara itu hampir tak terdengar. Lestari menelan napas. Ia tahu ini berisiko. Orang asing. Malam hari. Tak ada yang tahu siapa dia. Namun melihat kondisi pria itu, ia tak tega. "Masuklah," kata Lestari akhirnya. Ia membantu pria itu berjalan. Langkahnya lemah. Setiap langkah seperti beban berat. Di dalam rumah, Lestari menyalakan lampu. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Sedikit mengusir dingin. Ia memberikan handuk. Juga pakaian kering milik ayahnya dulu. "Ganti dulu," katanya. Pria itu mengangguk pelan. Masih tampak linglung. Lestari menyiapkan teh panas. Tangannya sedikit gemetar. Ada rasa takut. Tapi juga iba. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar. Pakaiannya lebih rapi. Tapi wajahnya tetap lelah. Ia duduk di kursi. Memegang cangkir teh. Uap hangat naik perlahan. Menyentuh wajahnya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Lestari duduk di seberang. Mengamati dengan hati-hati. "Siapa nama Anda?" tanya Lestari. Pria itu terdiam. Matanya menunduk. "Lama sekali." "Saya,
Tidak ingat. Jawabnya akhirnya. Lestari terkejut. Tidak ingat. Pria itu menggeleng. Tidak ada yang saya ingat. Hening. Suasana menjadi berat. Hujan di luar semakin deras. Seolah ikut menekan suasana. Lestari berpikir cepat. Ini bukan situasi biasa. Orang asing. Tanpa ingatan. Muncul di malam dingin. Ia bisa saja mengusirnya. Atau memanggil bantuan. Namun sesuatu dalam dirinya berkata, pria ini tidak berbahaya. Apa Anda ingat dari mana Anda datang? Tanya Lestari lagi. Pria itu menggeleng. Tidak. Hanya dingin dan gelap. Tambahnya. Lestari menarik napas dalam. Keputusan harus diambil. Baiklah. Katanya perlahan. Anda bisa tinggal di sini malam ini. Pria itu menatapnya. Ada rasa terkejut. Dan sedikit harapan. Terima kasih. Ucapnya lagi. Lestari berdiri. Menyiapkan tempat tidur sederhana. Sofa di ruang tamu. Dengan selimut tebal. Istirahatlah. Katanya. Pria itu berbaring. Tubuhnya masih gemetar. Namun perlahan. Napasnya mulai teratur. Lestari mematikan sebagian lampu. Rumah kembali tenang. Ia masuk ke kamarnya. Namun tak bisa langsung tidur. Pikirannya penuh. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Siapa pria itu? Kenapa ia ada di sana? Dan kenapa hatinya merasa ini bukan kebetulan? Di luar, hujan terus turun. Malam itu menyimpan rahasia. Rahasia yang belum terungkap. Dan Lestari belum tahu. Keputusan kecilnya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang perlahan. Hujan telah reda. Udara masih dingin. Namun cahaya matahari mulai masuk. Lestari terbangun lebih awal. Ia langsung teringat pria itu. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamar. Ruang tamu sunyi. Pria itu masih tertidur. Wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak lagi sepucat semalam. Lestari menghela napas pelan. Ada rasa lega. Ia pergi ke dapur. Menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat. Telur dadar. Dan teh. Aroma masakan memenuhi rumah. Hangat. Menenangkan. Beberapa menit kemudian. Terdengar suara langkah pelan. Pria itu bangun. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Masih terlihat bingung. Namun lebih sadar. Selamat pagi. Kata Lestari. Pria itu sedikit terkejut. Seolah lupa di mana ia berada. Pagi. Jawabnya ragu. Silakan duduk. Kata Lestari. Pria itu menurut. Duduk perlahan. Matanya mengamati sekitar. Seperti mencoba mengenali sesuatu. Kita akan coba pelan-pelan. Kata Lestari lembut. Mungkin ingatan Anda akan kembali. Pria itu diam. Lalu mengangguk kecil. Mereka makan bersama. Dalam keheningan. Namun bukan hening yang canggung. Lebih seperti hening yang penuh pikir. Setelah makan, Lestari mengambil keputusan. Kita harus mencari tahu siapa Anda. Katanya.
Pria itu menatapnya. Ada kecemasan di matanya. Bagaimana caranya? Tanyanya. Kita bisa ke klinik. Atau melapor ke polisi. Pria itu langsung tegang. Tangannya mengepal. Tidak, polisi. Ucapnya cepat. Lestari terkejut. Reaksinya terlalu kuat. Kenapa? Tanya Lestari. Pria itu memegang kepalanya. Wajahnya meringis. Saya tidak tahu, tapi... Napasnya berat. Rasanya bahaya. Lestari terdiam. Instingnya mengatakan sesuatu tidak biasa. Ia tidak memaksa. Setidaknya, belum. Baik. Katanya akhirnya. Kita cari cara lain. Hari itu mereka habiskan di rumah. Lestari mencoba membantu. Ia menunjukkan berbagai benda. Foto. Buku. Televisi. Namun tak ada yang memicu ingatan. Semuanya terasa asing bagi pria itu. Hingga siang hari. Sebuah hal kecil terjadi. Lestari menjatuhkan gelas. Suara pecah menggema. Pria itu langsung bereaksi. Cepat. Sangat cepat. Ia berdiri. Menarik Lestari menjauh. Gerakannya refleks. Seperti sudah terlatih. Lestari tertegun. Itu bukan reaksi biasa. Kamu, cepat sekali. Ucapnya pelan. Pria itu juga tampak bingung. Melihat tangannya sendiri. Saya tidak tahu. Katanya. Namun ada sesuatu. Sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Sore hari. Lestari memberinya nama sementara. Aku akan memanggilmu Arga. Katanya. Setidaknya sampai kamu ingat. Pria itu mengangguk. Arga. Seolah mencoba merasakan nama itu. Dan entah kenapa, cocok. Hari demi hari berlalu. Arga mulai membantu di rumah. Membersihkan. Memperbaiki hal kecil. Ia belajar cepat. Terlalu cepat. Seperti seseorang yang pernah terlatih. Namun lupa segalanya. Lestari mulai percaya. Arga bukan orang biasa. Namun ia juga melihat sisi lain. Arga tidak pernah marah. Tidak pernah kasar. Selalu tenang. Itu membuat Lestari merasa aman. Hingga suatu malam. Sesuatu terjadi. Listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Lestari terkejut. Jantungnya berdebar. Namun Arga tetap tenang. Ia berdiri. Matanya fokus ke arah jendela. Jangan keluar. Katanya pelan. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih waspada. Lestari merasakan ketegangan. Sesuatu tidak beres. Beberapa detik kemudian. Terdengar suara di luar. Langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Seseorang ada di sana. Lestari menahan napas. Rasa takut muncul kembali. Arga bergerak perlahan. Mendekati pintu. Gerakannya hati-hati. Seperti seorang profesional. Siapa di luar? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun langkah itu berhenti. Lalu, menjauh. Beberapa saat kemudian. Suasana kembali sunyi. Listrik menyala lagi.
Semuanya terlihat normal. Tapi perasaan itu tidak hilang. Lestari menatap Arga dengan banyak pertanyaan. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya. Arga terdiam. Wajahnya serius. "Aku tidak tahu," jawabnya. Namun kali ini, jawaban itu terdengar berbeda. Seperti ia mulai takut menemukan kebenaran. Dan tanpa mereka sadari, seseorang telah melihat rumah itu. Mengamati. Menunggu. Masa lalu Arga belum hilang. Ia hanya belum datang. Dan ketika itu datang, semuanya akan berubah. Malam itu terasa lebih panjang. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Lestari terbaring. Matanya terbuka dalam gelap. Suara langkah tadi terus terngiang. Siapa yang datang? Di ruang tamu. Arga duduk diam. Lampu kecil menyala redup. Matanya menatap pintu. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Pagi datang tanpa jawaban. Namun membawa kegelisahan baru. Lestari mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun pikirannya tidak tenang. Ia terus mengingat kejadian semalam. Arga masuk ke dapur. Wajahnya lebih serius dari biasanya. "Kita tidak aman," katanya pelan. Lestari terdiam. Kata-kata itu terasa berat. "Kamu yakin?" tanya Lestari. Arga mengangguk. "Saya tidak ingat siapa saya. Tapi tubuh saya ingat bahaya." Lestari menelan ludah. Ia mulai memahami. Ini bukan sekadar kehilangan ingatan. Ada sesuatu yang lebih besar. "Kita harus bagaimana?" tanya Lestari. Arga berpikir sejenak. Matanya tajam. "Saya harus pergi," katanya. Lestari langsung menatapnya. Terkejut. "Pergi?" ulangnya. "Kalau mereka mencari saya, kamu bisa ikut dalam bahaya." Lestari menggeleng cepat. "Tidak." Jawabannya tegas. Tanpa ragu. "Kamu tidak punya siapa-siapa. Dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Arga terdiam. Ada sesuatu di matanya. Rasa hangat yang belum pernah ia rasakan. Namun sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara itu kembali. Ketukan pintu. Kali ini jelas. Ok, tok, tok. Lestari membeku. Arga langsung berdiri. Mereka saling pandang. Jantung berdetak cepat. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Buka pintunya. Suara pria dari luar. Dingin. Tegas. Arga mendekat ke jendela. Mengintip perlahan. Wajahnya berubah. Tegang. "Ada 3 orang," bisiknya. Lestari panik. Tangannya gemetar. "Kita harus apa?" tanyanya. Arga berpikir cepat. Sangat cepat. "Ada pintu belakang?" tanya Arga. "Ada," jawab Lestari. "Kalau saya bilang lari, kamu lari. Jangan lihat ke belakang." Lestari ingin membantah. Tapi suara di pintu makin keras. "Buka sekarang!" teriak orang itu. Arga menarik napas dalam. Wajahnya berubah total. Tenang. Fokus.
Seperti orang yang berbeda. Ia membuka sedikit pintu. Masih terkunci rantai. "Siapa kalian?" tanya Arga. Seorang pria di luar tersenyum tipis. Matanya dingin. "Kami mencari seseorang," katanya. "Dan kami tahu dia di sini." Lestari menahan napas. Jantungnya hampir berhenti. "Tidak ada siapa-siapa di sini," jawab Arga. Pria itu tertawa kecil. "Jangan bohong." Tiba-tiba, perang. Pintu didorong keras. Rantai hampir putus. "Lari sekarang!" teriak Arga. Lestari tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari ke belakang. Langkahnya cepat. Napasnya tak teratur. Dari belakang terdengar suara benturan. Perkelahian. Keras. Cepat. Lestari berhenti sejenak. Air matanya mulai jatuh. Namun ia ingat pesan Arga. Jangan melihat ke belakang. Ia terus berlari. Keluar dari rumah. Udara pagi terasa dingin. Namun ia tidak berhenti. Beberapa meter dari rumah, ia akhirnya menoleh. Pintu depan terbuka lebar. Dua pria tergeletak di tanah. Dan Arga berdiri di tengah. Napasnya berat. Tangannya terluka. Namun matanya berbeda. Tajam. Penuh kemarahan. Seorang pria terakhir berdiri di depannya. Tersenyum tipis. "Akhirnya," katanya, "kami menemukanmu." Arga terdiam. Kepalanya terasa sakit. Gambar-gambar muncul. Sekilas. Cepat. Latihan. Pertarungan. Suara perintah. Dan satu kata yang terus terulang. Target. Arga memegang kepalanya. Meringis. "Aku, siapa?" bisiknya. Pria di depannya mendekat. Wajahnya dingin. "Kamu bukan orang biasa," katanya. "Kamu adalah aset yang hilang." Lestari membeku di kejauhan. Mendengar semua itu, dunia terasa berhenti. "Aset? Apa maksudnya?" Arga perlahan mengangkat kepala. Matanya menatap pria itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengingat. Namun ingatan itu bukan sesuatu yang indah. Dan kebenaran yang akan terungkap akan jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Udara terasa berat. Semua seakan berhenti. Arga berdiri diam. Tatapannya kosong, namun tajam. Potongan ingatan terus muncul. Cepat. Menyakitkan. Suara perintah. Latihan tanpa henti. Misi rahasia. Dan wajah-wajah yang pernah ia jatuhkan. "Aku." Napasnya tercekat. Pria di depannya tersenyum tipis. Seolah puas. "Kau mulai ingat," katanya. Lestari masih di kejauhan. Tubuhnya gemetar. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi satu hal jelas. Arga bukan orang biasa. "Aku tidak ingin kembali," kata Arga pelan. Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih sadar. Pria itu tertawa kecil. "Ini bukan pilihan. Kau milik kami." Kata-kata itu menggema. Menusuk. Arga mengepalkan tangan.
Emosi bercampur. Namun sebelum ia bergerak, pria itu melanjutkan. Kau pikir kami datang hanya untukmu? Arga terdiam. Ada firasat buruk. Pria itu melirik ke arah Lestari. Senyumnya semakin dingin. Kami juga ingin memastikan. Tidak ada saksi. Dunia Lestari runtuh seketika. Kakinya terasa lemah. Arga langsung menoleh. Matanya melebar. Jangan sentuh dia. Ucapnya tegas. Untuk pertama kalinya, emosi itu terlihat jelas. Bukan marah, tapi takut kehilangan. Pria itu tersenyum. Menarik. Dulu kau tidak pernah peduli pada siapapun. Kalimat itu menusuk Arga. Lebih dalam dari apapun. Potongan ingatan terakhir muncul. Sebuah misi. Hujan. Malam. Seorang wanita. Lestari. Arga terdiam. Tubuhnya kaku. Aku. Suaranya bergetar. Aku pernah ke sini. Pria itu mengangguk pelan. Ya. Kau datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu. Lestari membeku. Matanya membesar. Apa maksudnya? Arga menatap Lestari. Wajahnya berubah. Penuh penyesalan. Dan ketakutan. Aku ditugaskan. Napasnya berat. Untuk menghabisimu. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Menghancurkan segalanya. Lestari mundur selangkah. Tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak. Bisiknya. Pria itu melanjutkan dengan santai. Namun sesuatu terjadi. Kau gagal. Arga memejamkan mata. Ingatan itu kini jelas. Malam dingin. Ia berdiri di luar pagar. Melihat Lestari dari jauh. Namun saat itu, ia tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Dan sebelum ia bisa menyelesaikan misi, ia diserang. Dikhianati. Dihapus. Ingatan itu membuatnya jatuh berlutut. Kepalanya terasa pecah. Aku tidak jadi. Katanya lirih. Aku tidak bisa. Lestari menatapnya. Hatinya hancur. Pria yang ia tolong. Yang ia percaya. Ternyata pernah datang. Untuk mengakhiri hidupnya. Dunia terasa gelap. Tubuhnya tak kuat lagi. Ia terhuyung. Lalu. Jatuh pingsan. Lestari. Teriak Arga. Ia berlari. Menangkap tubuhnya sebelum jatuh keras. Matanya panik. Napasnya kacau. Pria di belakang hanya menonton. Tenang. Sekarang kau ingat semuanya. Katanya. Jadi, selesaikan tugasmu. Arga memeluk Lestari erat. Wajahnya penuh konflik. Di satu sisi, masa lalu memanggil. Di sisi lain, hati yang baru ia temukan menolak. Ia menatap pria itu. Tatapannya berubah. Bukan lagi bingung. Bukan lagi ragu. Aku memilih. Katanya tegas. Pria itu mengangkat alis. Memilih. Arga berdiri perlahan. Masih menggendong Lestari. Aku tidak akan menjadi milik kalian lagi. Suasana mendadak dingin. Lebih dingin dari malam pertama.
Pria itu tersenyum tipis. Namun kali ini penuh ancaman. Kalau begitu, katanya pelan, kau tahu konsekuensinya. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Namun kebebasan itu harus dibayar mahal. Dan semua ini dimulai dari satu keputusan kecil. Seorang wanita yang membuka pintu di malam dingin, tanpa tahu bahwa pria yang ia selamatkan pernah datang untuk mengakhiri hidupnya.